Kalau dari aku sendiri sih lebih kayak Udah diceritain kayak ngapain. 3, 2, 1, mulai. Halo semuanya, kita kembali lagi di PPKM Podcast Pemirsa Kampus Magenta Special Edition mengenal lebih dalam calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FKH Udayana. Bersama saya Rizky Salsabila Herianto atau akrab dipanggil dengan Salsa. Kali ini tentunya saya tidak sendirian karena kedatangan tamu yang istimewa juga dari kandidat calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FKH Udayana. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam lagi nih mengenai kandidat kita kali ini, kita sambut dulu kandidat ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa nomor urut 1. Untuk kakak-kakaknya silakan datang ke tempat mungkin. Halo Kak. Silakan duduk Kak. Oke. Nah, udah enakan ya Kak? Udah enak duduknya? Udah siap kan ya? Oke, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Kak, biar para penonton dan pendengar podcast kali ini bisa lebih dekat sama Kak Faza sama Kak Dini. begitu. Perkenalkan lebih dahulu, saya Aditya Fauzan, biasa dipanggil Faza. Oke, kenalin teman-teman semua. Nama saya Madera Madinita Desrianti, akrab dipanggil Dini. Asal kita dari Singaraja. Faza dari? Oh, kalau saya sendiri dari Jakarta. Oke. Kalau Salsa dari mana? Saya dari Surabaya Kak. Oke, lanjut aja ya Kak ya. Kayaknya penonton sama pendengar podcast kali ini harusnya udah tahu sama Kak Faza sama Kak Dini. Nah ini kan tipe-tipenya kan obrol-obrol santai aja ya Kak ya. Salsa sebelumnya mau jelasin kalau di episode kali ini spesial banget buat para kandidat karena podcast kali ini mengupas lebih dalam mengenai Kak Faza sama Kak Dini selaku kandidat calon ketua dan wakil ketua BEM gitu Kak. Nah sebelumnya buat Kak Faza sama Kak Dini nih, gimana kabarnya Kak? Baik. Oh, baik aja. Baik. Baik Oke. sih, tapi capek baru habis UP tadi. Oh gitu Kak. Yang penting sehat kan ya Kak ya, Iya. lagi pandemi kayak gini. Oke, sebelum kita membahas masa sekarang dan masa depan yang sudah Kak Faza dan Kak Dini rancang gitu, bisa kilas balik Kak. Kenapa Kak Faza sama Kak Dini milih FKH? Terlebih lagi di Udayana gitu Kak. Mau dari siapa dulu? Dari Faza dulu deh. Oke, dari Kak Faza dulu. Kalau dari aku pribadi dulu ya emang dari kecil tuh emang demen banget sama hewan, hobinya emang sama hewan kan. Terus kenapa milih FK-nya di Unit, soalnya mikir wah kayaknya Bali asik nih kan, bisa sambil liburan gitu. Oke, tapi kenyataannya gimana Kak? Bisa sambil liburan juga nggak Kak? Mungkin pas semester 1 semester 2 masih bisa Oh, liburan gitu. terus habis itu nggak bisa lagi gitu Kak? Ya kurang lebih jarang sih. Oke. Tapi nggak menyesalkan Kak masuk FKH Udayana kayak gitu? Oke, nggak menyesal. Oke, buat Kak Dini mungkin gimana? Kenapa milih FKH Udayana Kak? Kalau misalnya dari aku mungkin nggak ada yang spesial sih ya, sama kayak Faza juga tadi suka sama hewan. Terus abis itu emang dari keluarga juga setuju tentang kalau misalnya aku masuk di FKH. Jadi ya udah akhirnya mutusin untuk milih di FKH. Nah kenapa di Unut? Karena emang asal dari Bali juga, Oke. biar dekat sama keluarga itu sih. Oke. Yang penting emang suka sama FKH dan hewan gitu ya Kak? Iya. Oke. Terus kan sudah masuk FKH Udayana nih Kak. Dari 3 lembaga senat di FKH ini kenapa melabuhkan hatinya di Badan Eksekutif Mahasiswa gitu Kak? Kalau dari aku sendiri ya kan dari 3 pilihan itu ada DPM, BEM sama LPM SSN ya. Iya. Kalau dari LPM sendiri aku jujur nggak suka pers kan. Terus kalau DPM juga kayaknya apa? Kalau BEM kan lebih bikin yang apa proker-proker yang lebih langsung ke mahasiswa gitu. Aku jadi lebih serang kayak gitu sih. Oke. Mungkin Kak Dini gimana? Kenapa? Oke, kalau misalnya dari saya waktu itu kan ngikutin beberapa kegiatan wajib, terus ketemu sama kakak yang dari badan eksekutif sendiri, terus ngelihat mereka tuh kayak wow keren banget, punya pemikiran yang keren-keren juga. Akhirnya kayak pingin ada di posisi mereka, kayak wow pingin jadi mereka nih kayak gitu. Kayak ada role modelnya gitu ya Kak ya? Bener banget. Akhirnya ya udah Oke. coba untuk daftar dan ternyata keterima di badan eksekutif mahasiswa. Oke, pastinya dari Kak Faza sama Kak Dini kan milih BEM ada alasannya gitu kan ya, dan tadi sudah dijelaskan. Sampai sekarang nih Kak, menurut Kak Faza sama Kak Dini tuh gimana pengaruh BEM ke Kak Faza sama Kak Dini? Pertama kan otomatis apa kita jadi ada kerjaan tambahan kan, jadi kita mau nggak mau harus belajar ngatur waktu juga kan, ngebagi sama kuliah sama organisasi. Oke. Terus kedua juga kita jadi belajar apa namanya lebih tanggung jawab aja sih kalau dari aku sendiri. Dari Kak Dini mungkin ada tambahan? Hampir sama sih, ada Oke. kerjaan tambahan, tapi yang sebenarnya
masuk ke diri aku sendiri itu ngerubah apa ya, cara pandang juga. Terus abis itu pengalaman yang sebenarnya kalau misalnya dipikir lagi nih, kalau misalnya nggak gabung di badan eksekutif mahasiswa, mungkin mungkin saya nggak bakal bisa dapetin pengalaman itu. Oke. Contoh kayak misalkan sekarang nih Ya, podcast ngobrol sama kayak gitu, Oke, kayak sama oke, Faza Kak. juga. Oh. Berarti tetap enjoy gitu ya Kak ya, walaupun sibuk ketambahan tugas lagi tapi tetap enjoy juga Iya. melaksanakan tugasnya di BEM gitu ya Kak ya. Pasti. Oke Kak, ini agak deep gitu ya Kak ya. Kalau misalnya buat Kak Faza sama Kak Dini nih, BEM itu tuh kalau diibaratkan gimana sih buat kehidupan Kak Faza sama Kak Dini? Asik. Kalau dari aku sendiri sih lebih kayak ya bisa dibilang rumah kedua lah, soalnya terutama biasanya kan kita suka lebih dekat sama teman-teman yang di BEM sendiri. Terus misalkan ada tugas juga kita bisa ngerjain bareng gitu kan sama BEM Iya. sambil ngebahas proker lah atau ngumpul-ngumpul santai aja gitu. Oke. Benar-benar. Berarti lebih kekeluargaan gitu ya Kak ya. Oke. Keren banget sih Kak. Oke, pastinya dari Kak Faza sama Kak Dini juga menganggap dari Badan Eksekutif Mahasiswa ini tuh banyak manfaat positif yang bisa diambil. Nah, tadi kan bahas kilas balik masa lalu ya Kak ya. Sekarang ini bahas yang sekarang. Pernah nggak sih kepikiran mungkin masih jadi maba atau baru jadi anggota BEM gitu, kepikiran jadi oh aku mau jadi ketua BEM, oh aku mau jadi wakil ketua BEM gitu Kak. Gimana Kak? Kalau dari dulu sih mikir pas daftar BEM kayak nambahin dikit buat periode kedepannya, jadi gitu aja. Dibuat lebih baik, istilahnya kayak mengupgrade BEM ke depannya gitu ya Kak ya Iya. intinya. Oke. Sama ini juga sih ketemu sama orang-orang baru, kayak misalkan ketemu sama Faza nih, kan Faza dari Jakarta, Iya. terus aku Iya. dari Singaraja tuh kan kita punya pemikiran yang beda. Oke. Terus gimana caranya untuk nyambungin kita berdua itu ada satu caranya sendiri gitu. Oke Kak. Kan sekarang jadi kandidat nih Kak. Persiapan apa aja sih yang sudah Kak Faza sama Kak Dini siapin gitu dari awal sampai saat ini gitu. Biar para penonton dan pendengar podcast kali ini tahu, biar tergugah hatinya buat pilih calon kandidat nomor 1 gitu Kak. Oke. Yang jelas pertama yang kami sudah siapin dari awal kan yaitu pas persyaratan dari pemilihan sendiri, kita ngumpulin berkas-berkas gitu. Kemudian yang terutama visi misi juga kan kita udah bikin buat Iya, betul. periode kedepannya biar ada inovasi baru juga. Terus kita juga yang nyiapin mental sih sebenarnya Oke. buat mimpin BEM kedepannya. Oke. Dari Kak Dini mungkin ada tambahan? Sama kayak Faza juga, kayak tadi juga persiapan juga kan itu agak ribet kan, ada berkas-berkas segala macam, terus juga maaf kalau misalnya kemarin telat. Mungkin dimaafkan lah komisi saya. Kayak Kak. teman-teman Oke. panitia hebat banget sih bisa Oke. nge-handle itu semua. Terima kasih banyak teman-teman panitia. Terus juga yang terutama itu kesiapan kita. Karena yang tadi kita bilang kalau misalnya kita nggak nyangka ternyata kita bisa dapat kesempatan untuk jadi ketua sama wakil itu kan nggak gampang, bebannya Betul, pasti Kak, ada gitu betul. kan. Jadi kita nyiapin mental masing-masing untuk bisa ngasih yang terbaik di Pemira kali ini. Tadi sama Kak Faza sama Kak Dini kan udah sempat disinggung visi misi gitu Kak. Bisa diproklamasikan lagi nggak Kak visi misinya buat pendengar dan penonton podcast kali ini? Mungkin ada yang belum tahu gitu Kak. Jadi kami itu punya visi itu mewujudkan BEM FKH sebagai lembaga yang interaktif kepada mahasiswa dan masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan inovasi, dan tentu kami juga punya misi untuk mendukung visi tersebut. Betul. Kami itu misinya ada 3. Yang Oke. pertama itu ada membangun internal BEM FKH berlandaskan kekeluargaan dan berlandaskan profesionalisme juga. Terus habis itu yang kedua, karena emang udah dari internal, kita juga ingin merangkul seluruh senat di FKH, terus juga nggak lupa juga seluruh sivitas akademika untuk mewujudkan rasa kekeluargaan itu. Oke. Terus habis itu yang ketiga juga kita pingin nantinya mahasiswa itu potensi dirinya itu keluar tuh, kita memfasilitasi mereka untuk bisa meningkatkan potensi diri, minat, bakat, sama karakter mereka untuk nantinya bisa diaplikasikan ke masyarakat. Oke, dari visi misinya ini menarik banget gitu ya kayak inovasi baru mungkin buat Badan Eksekutif Mahasiswa periode kepengurusan selanjutnya. Salah dengar nih dari misi 1 sama 2 itu membahas tentang rasa kekeluargaan nih Kak. Nah, kenapa dari Kak Faza sama Kak Dini mengangkat rasa kekeluargaan itu di visi misi Kak? Soalnya dari menurut kami sendiri itu salah satu hal yang terpenting di organisasi itu kekeluargaan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sendiri sebagai calon pemimpin itu nggak kenal dengan sifat-sifat masing anggota kami, gimana kita mau ngejalanin proker itu dengan baik jika nggak kenal sifat anggota kami sendiri? Betul banget Kak. Oke. Terus juga kita kan harusnya mulai dari kecil dulu nih, dari Oke. internal kita dulu, gimana cara kita bisa akrab, nantinya kita kerja bareng baru bisa
ngewujudin sesuatu yang besar kayak gitu. Oke. Berarti salah satu simpulin rasa kekeluargaan itu penting banget buat Iya, organisasi gitu ya kuncinya. Kak ya. Oke. Nah, kan Kak Faza sama Kak Dini ini kan calon ketua dan wakil ketua BEM gitu ya Kak ya. Menurut Kak Faza sama Kak Dini, gimana sih sifat pemimpin yang ideal menurut Kak Faza sama Kak Dini yang mungkinnya nanti diterapkan kalau misalnya Kakak menjabat pada periode kepengurusan selanjutnya? Kalau menurut kami sendiri itu sosok pemimpin yang baik itu yang pertama yang jelas bisa mengayomi seluruh organisasi itu tersebut. Jika misalkan salah satu anggota itu ngerasa keberatan dalam bekerja, tentunya organisasi kan gak bakal berjalan dengan lancar ya. Jadi kita itu harus bisa mengayomi supaya periode itu berjalan dengan baik. Oke. Kayak mendengarkan semua keluh kesah dari teman-teman Anggota, anak oke. organisasi juga. Tapi selain itu juga kita tetap profesional ya Zaya. Iya, tetap Oke. profesional. Berarti tetap lebih ke arah mendengar bagaimana keluh kesah anggota gitu ya Kak ya? Iya. Oke. Terus ini ada pertanyaan menarik nih Kak. Kalau di organisasi kan banyak masalah ya. Tapi yang paling sering itu ada kesalahpahaman atau miskomunikasi antar anggota. Kalau buat Kak Fasa sama Kak Dini, gimana sih cara Kakak menanggapi masalah tersebut? Mencarikan solusinya gimana gitu Kak? Pertama ya bisa diomongin dengan baik-baik dulu kesalahpahamannya itu di mana. Kita nyari dulu apa namanya anggota kami yang emang misalkan kesalahpahaman itu terjadi, jadi kita ajak ngobrol dengan baik-baik. Dia tuh ngerasanya ada problemnya tuh di mana sih, kita ngobrol pertama secara pribadi aja dulu kan. Misalkan empat mata atau bareng kami sama anggota tersebut, terus ntar baru bisa disebarin ke anggota-anggota lainnya. Oke. Dari Kak Dini mungkin ada tambahan Kak? Iya, hampir sama kayak Faza. Yang penting kita harus mendengarkan dari dua sisi dulu. Oke. Kayak tadi kita bilang kalau misalnya kan kita harus mendengarkan dari semua sudut pandang dari teman-teman, baru kita bisa cari tahu sebenarnya masalahnya di mana, terus kita diskusiin bareng-bareng kayak gitu. Oke. Dari aku lihat dilihat dari dua sisi biar nggak berat sebelah gitu ya Iya. Kak. Oke. Karena semua orang kan pasti punya sudut pandangnya Betul, sendiri-sendiri kan. betul. Terus ini ternyata pertanyaan terakhir nih Kak di podcast kali ini. Kalau Kak Faza sama Kak Dini terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM nantinya, langkah awal apa yang akan Kak Faza sama Kak Dini ambil buat membawa BEM FK Udayana ke depannya selama 1 periode kepengurusan? Tentunya kami bakal mengenalkan visi misi kami dengan jelas agar satu organisasi itu sepemikiran sama kita. Jadi kalau misalnya organisasi beserta anggotanya itu sudah satu pikiran kan jelas proker-proker bakal jalan lebih baik nanti. Betul. Dari Kak Dini? Sama juga kayak tadi. Oke. Selalu support Karena gitu kita ya Kak? jadi satu gitu. Oke. Sama pasti. Support Mungkin terus. nambahin sedikit, mungkin kita bisa dengerin juga mereka kekurangan dari periode-periode sebelum itu seperti apa. Nanti kita bisa jadi evaluasi juga di periode kita kayak gitu. Oke, baik Kak. Karena pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di podcast ini, padahal lagi seru-seru bincang-bincang ini ya Kak ya. Nah, sebelum podcast ini tutup Kak, mungkin ada kalimat penutup atau slogan penutup gitu buat para penonton dan pendengar podcast kali ini. Oke, mungkin dari saya Bareng aja bareng. nanti pantunnya Faza udah gak sabar ya. Nanti pantunnya saya. Gini mungkin sedikit kalimat untuk teman-teman semuanya, siapapun nanti yang terpilih nanti mau kandidat pertama atau kandidat kedua, pastinya kita punya visi misi yang sama untuk membangun badan eksekutif mahasiswa lebih baik lagi. Yang penting itu jangan golput ya Zaya. Ya, Itu wajib banget, pokoknya mau siapapun itu kita harus tetap milih. Paling penting gitu ya Kak. ya? Benar. Oke. Oke, mau Sama pilih sesuai hati ya, jangan di ini ya dari temen gitu. Udah Kak, nggak ada pantun-pantun atau gimana Ada gitu? pantun, Ada. Faza. Oh ada. Bareng, Oke, bareng. ditunggu ditunggu. Bareng dong, kan harus aku lupa berpikiran. Oke, pantun satu pantun ya. Ya, Oke, Satu, oke. dua, tiga. Ikan Ikan hiu makan tomat. Sekian dari kami, tetap semangat. Oke, asik. Oke, baik, itu dia podcast dari kandidat calon ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FKH Udayana nomor urut 1. Buat para penonton dan pendengar podcast kali ini, jangan lupa follow Instagram @komisi_pemira_FKH biar tidak ketinggalan informasi-informasi terkini mengenai pemira dan jangan sampai golput ya. See you.